hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Tautus. Oke, kali ini saya akan membahas tentang akuntansi pada piutang. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Semoga yang menonton selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, amin. Ya, pengertian piutang. Piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Setiap transaksi piutang selalu melibatkan dua pihak, yaitu yang pertama kreditur, yaitu pihak yang mendapat piutang atau tagihan sebuah aset. Debitur, yaitu pihak yang berkewajiban membayar utang berupa sebuah kewajiban. Piutang timbul apabila perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pihak lain. Piutang juga bisa timbul karena perusahaan memberi pinjaman sejumlah uang kepada pihak lain. Perusahaan mengharapkan akan dapat menerima kas dari transaksi tersebut dalam waktu 30 sampai 60 hari, itu jenis piutang usaha. 60 sampai 90 hari itu jenisnya piutang legal. Piutang biasanya merupakan jenis tagihan yang paling signifikan dalam perusahaan. Okay, next. Di sini ada pengendalian intern atas penerimaan piutang. Agar tercipta pengendalian intern yang baik atas penerimaan kas dari piutang, bagian kredit tidak boleh merangkap sebagian penerima pelunasan piutang. Sebaliknya, petugas penerimaan kas tidak berwenang untuk memberi persetujuan kredit. Jika hal ini terjadi, maka peluang terjadinya penyelewengan menjadi terbuka. Oke, ini next. Di sini ada metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, kerugian piutang akan dicatat pada saat perusahaan mendapat kepastian bahwa suatu piutang kepada debitur tertentu tidak akan dapat ditagih. Contoh, misalnya di sini saya akan memberi contoh PT Bakti dengan PT Rayana. Jadi PT Bakti mempunyai piutang kepada PT Rayana sebesar nominalnya 2 juta. Nah, pada tanggal 10 Desember manajer kreditur PT Bakti tersebut memutuskan untuk menghapus piutangnya kepada PT Rayana dikarenakan tidak dapat ditagih lagi. Tidak mungkin ditagih lagi. Jadi apabila PT Bakti ingin menghapus piutang PT Rayana, dia menggunakan metode penghapusan langsung. Maka dibuat jurnal cadangan kerugian piutang di debit sebesar 2 juta, piutang di kredit sebesar 2 juta. Nah, apabila suatu piutang tidak akan dapat ditagih lagi, maka kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut masih didebitkan seperti contoh tadi. CKP-nya di debit, piutang usahanya di kredit. Cadangan kerugian piutang menggambarkan taksiran jumlah tagihan terhadap debitur yang diperkirakan oleh perusahaan tidak akan dapat ditagih di masa yang akan datang. Penerimaan kembali piutang yang telah dihapus. Jadi di sini misal perusahaan tadi PT Rayana sama PT Bakti. Nah, PT Rayana itu berniat untuk membayar utangnya ke PT Bakti. Nah, jadi PT Bakti ini kan sudah dihapus piutangnya PT Rayana. Maka dia harus membuat namanya penerimaan kembali piutang yang telah dihapus. Nah, di sini ada dua ayat yang harus dibuat perusahaan jika terjadi seperti itu. Yang pertama, mencatat balik piutang yang telah dihapus sehingga tercatat kembali dalam
pembukaan suatu piutang, kedua mencatat penerimaan kas dari piutang yang telah dihapus. Penerimaan kembali piutang juga hanya akan berpengaruh untuk akun-akun raja Kontrion. Analisis umur piutang dan daftar umur piutang. Daftar ini debitur atau konsumen dikelompokkan berdasarkan masa lewat waktu, yaitu jangka waktu sejak piutang tersebut seharusnya diterima hingga tanggal pembuatan daftar umur piutang. Setelah daftar tadi analisis umur piutang dibuat, taksiran kerugian piutang dapat dibuat dengan cara menerapkan presentasi yang didasarkan pada pengalaman pada masa lalu terhadap total masing-masing kelompok umur piutang. Jumlah tagihan kepada para debitur yang diperkirakan tidak akan dapat ditagih merupakan saldo yang harus nampak pada akun cadangan kerugian piutang pada tanggal terancam. Nah, di sini ada cara mengetahui piutang yang tidak dicadangkan. Bisa dilihat dari jatuh temponya. Jika tidak melebihi jatuh tempo, maka piutang tidak perlu dicadangkan dan saldo piutang dikurangi. Cara mengetahui piutang yang dicadangkan dilihat dari jatuh temponya. Jika melebihi jatuh temponya, maka piutang perlu dicadangkan dan saldo piutang ditambahkan. Di sini ada soal piutang PT Raya. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan piutang PT Raya pada tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan umumnya piutang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Di sini ada macam-macam umur piutangnya sampai lebih dari 120 hari. Nominalnya yang jatuh tempo hari ini 9 juta sampai lebih dari 120 hari 17 juta 17 juta. Ini persentase renta tertagih ada 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, 30%. Nah, ini yang ditanyakan beberapa hasil berikut ini yang belum dibuat jurnalnya, yaitu yang A, pada tanggal 30 Desember salah satu debitur yaitu PT Pepeng yang piutangnya telah dihapus sebesar 10 juta ternyata memenuhi termasuk dalam kategori piutang lebih dari 100 hari. Nah, ini caranya yang A, CKP-nya didebit atau 20 hari, piutangnya dikredit 1 hari. Satu CKP 20 juta kurang 10 juta ya 10 juta tadi yang dihapus sebesar 10 juta. CKP awalnya kan 12 juta, maka hasilnya 2 juta. 1 juta lewat satu tempo 120 hari 17 juta. Ini 17 juta ya, lebih dari 120 hari dikurang CKP-nya tadi sebesar 5 juta. 17 juta dikurang 17 juta hasilnya 5 juta. Terus penjualan kredit di sini penjualan kredit yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2016 sebesar 20 juta ternyata sangat membayar 210 N30 yang akan mendapat diskon 2% batas waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. N/30 itu dia batas pembayarannya itu sampai 30 hari setelah tanggal transaksi. Nah, ini cara pengerjaannya. Penjualan kredit sebesar 20 juta tadi, piutangnya usaha didebit 20 juta, penjual dikredit 20 juta. Jadi tempo tanggal 17 Januari umur piutang 1 sampai 30 hari. Karena yang kitanya termasuk karena umurnya itu 1 sampai 30 hari N/30. Terus jadi jatuh temponya tidak melebihi sehingga tidak perlu lagi dicadangkan dan saldo piutang digunakan. Yang tadi 80 juta kan karena jatuh tempo 1 nominal 80 juta dikurangi 20 juta penjualannya sudah 2 juta, jadi hasilnya 60 juta. Ini dari mana? 17 Januari ini dari 30 hari setelah transaksi. Di sini kan tanggalnya 18 Desember. Setelah tanggal transaksinya tanggal berapa? Selama 30 hari ke depannya. Jadi saya hitung datanya 17 Januari.
2020. Ya, di sini saya akan menjelaskan kembali kenapa ini dipangkan. Pada di sini ditulisnya jangka jatuh tempo karena sebelumnya itu piutang itu sudah dicadangkan, yang dimana sudah dinyatakan debitur itu sudah dinyatakan bangkrut insolvent, sehingga menyebabkan di saldo piutangnya itu yang diprediksi tidak tertagih berkurang. Terus ini lanjut yang bagian C. Bagian C ini dibuatnya jurnal usaha dulu, karena di sini terdapat kekeliruan penjualan kredit seharusnya sebesar 9.500.000. Keliru dicatat sebesar 5.900.000. Piutang tersebut termasuk dalam kategori piutang 61 sampai 90 hari. Maka di sini dibuatnya jurnal salahnya yang tadi gimana dibuat, terus dibuat lagi jurnal salah dibalik, naiknya jurnal betul, dan tahap akhir jurnal koreksi sebesar berapa. Jurnal koreksi kenapa mendapatkan 3.600 karena selisih dari 9.500 kurangi 5.900. Satu piutang lewat jatuh tempo 61 hari 6 sampai 90 hari 40 juta ditambah 3.600.000 akhirnya 43.600.000. Selanjutnya yang diminta itu membuat jurnal untuk menyelesaikan yang catatan perusahaan dengan beberapa transaksi yang perlu dicatat lagi. Di sini ada umur piutang, jumlahnya yang sudah diteliti, hasilnya segini takdirannya. Terus jumlah yang dikoreksi 900.000 dari mana, 90 juta dikali 1% dan seterusnya hingga menghasilkan 14.910.000. Terus yang selanjutnya soal terakhir, hitunglah catatan kerugian piutang tahun 2020. Ini caranya penyusunan CKP. Kerugian piutang 14.610.000 didapat dari ini tadi hasil akhir jumlah hasilnya. Di debit cadangan kerugian piutang 14.610.000 di kredit. Jadi 14.610.000 dikurangi 2 juta dari sini tadi saldo CKP-nya 2 juta, sehingga hasilnya 12.610.000. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk hari ini. Sehat selalu, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.